investasi emas, properti, dan saham. Apa sih bedanya? Mari kita bahas. Investasi adalah kegiatan penanaman modal pada suatu atau beberapa aset yang diharapkan dapat memberikan keuntungan finansial di masa depan. Di Indonesia sendiri, beberapa aset yang sering diinvestasikan oleh para investor adalah properti, emas, dan saham. Tapi, di antara ketiganya, manakah yang lebih menguntungkan? Maka dari itu, lebih baik kita bahas di pembahasan saat ini. Perbandingan antara investasi properti, saham, dan emas. Yang pertama, investasi properti. Properti, siapa sih yang tidak memiliki salah satu kebutuhan primer ini, yang tentunya dalam bentuk rumah ataupun perumahan. Nilai properti sendiri yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa aset ini memiliki potensi keuntungan yang cukup besar. Semakin lama kita menahan penjualan properti, maka nilainya akan bertambah. Dari sanalah kita mendapatkan capital gain. Seperti yang dilansir Andoko, Komisioner One Seal Financial Planning, mengatakan bahwa menyewakan properti seperti apartemen akan memberikan keuntungan yang lebih besar karena adanya passive income. Kelebihan investasi properti. Yang pertama, harganya selalu mengalami kenaikan sehingga keuntungannya pun dipastikan lumayan tinggi. Yang kedua, termasuk investasi yang aman karena kemungkinan kehilangan seluruh aset itu sangat kecil. Memang. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai jaminan. Yang keempat, karena investasi jangka panjang, imbal hasilnya pun bisa dikatakan lebih tinggi. Dan yang terakhir, adanya pendapatan rutin jika properti itu disewakan atau sebagai passive income. Selain kelebihan tersebut, tentunya ada kekurangan dari investasi properti. Yang pertama adalah modal yang dibutuhkan itu terbilang besar. Kita tidak bisa membeli properti dengan jumlah uang yang sedikit. Yang kedua, adanya biaya maintenance yang tinggi ataupun biaya perbaikan, biaya perawatan ataupun renovasi. Karena properti itu dari waktu ke waktu memerlukan suatu perenovasian ataupun perbaikan. Yang ketiga, harus membayar pajak PBB dan biaya lain seperti izin mendirikan bangunan. Jadi properti ini banyak persyaratannya. Dan yang terakhir tentunya ini tidak terlalu liquid. Memang susah menjual properti. Tidak seperti halnya menjual saham yang bisa dalam hitungan detik ataupun bahkan menit. Properti itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Kita perlu mempromosikan di media sosial ataupun kita perlu mencari pembeli yang mau membayar dengan harga yang sudah kita tentukan. Jadi itulah rangkuman dari investasi properti. Selanjutnya, aset atau instrumen investasi yang kedua adalah saham. Saham dikenal sebagai investasi yang high risk, high return. Jika Anda berinvestasi saham, Anda akan selalu berada pada bayang-bayang kehilangan semua uang yang diinvestasikan. Karena tidak adanya kepastian bahwa suatu perusahaan akan terus pada level yang aman. Memang dikatakan investasi saham inilah high risk, high return. Namun, selain itu, investasi saham tentunya memiliki kelebihan yang mumpuni kalau dibandingkan dengan investasi dalam aset yang lain. Kelebihan yang pertama adanya tingkat likuiditasnya sangat tinggi. Beberapa saham memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi. Contohnya saham-saham blue chip seperti perbankan, Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, dan perusahaan-perusahaan terkenal lainnya seperti Indofood, Astra International, Telkom Indonesia. Perusahaannya sangat liquid, jadi mudah diperjualbelikan.
Yang kedua, peluang pengembalian modal yang cukup besar. Dengan adanya high return, memang tingkat keuntungan dalam berinvestasi saham itu sangat tinggi. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan modal kecil. Seperti yang kita ketahui, di Bursa Efek Indonesia kita bisa membeli saham dengan hanya 1 lot ataupun 100 lembar saham. Mungkin bermodal puluhan ribu kita sudah bisa membeli suatu perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, Anda tidak memiliki kewajiban utang yang berkepanjangan ataupun kewajiban pajak, karena ketika kita bertransaksi itu sudah include pajak. Setelah itu kita akan bahas kekurangan investasi saham. Tentunya, investasi saham sangat berisiko, high risk. Jika kita tidak melakukan analisa sebelum membeli suatu saham atau suatu perusahaan, maka itu risikonya sangat tinggi. Jadi janganlah berspekulasi dalam berinvestasi. Yang kedua, selalu ada kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. Jadi ketika perusahaan bangkrut, maka Bursa Efek Indonesia otomatis akan mendelisting atau menghapus di bursa. Jadi perusahaan itu tidak akan diperjualbelikan lagi di Bursa Efek Indonesia. Jadi risikonya sangat tinggi juga. Kekurangan yang ketiga, jika perusahaan merugi, Anda tidak akan mendapatkan dividen. Jadi ini adalah bagian dari untung rugi dalam berinvestasi saham. Selanjutnya, instrumen investasi yang ketiga adalah emas. Siapa sih yang tidak kenal emas? Investasi yang sudah turun-temurun ini termasuk salah satu aset yang banyak dipegang oleh masyarakat pada umumnya. Selain harganya lebih terjangkau dibandingkan properti, aset emas juga sangat rendah risiko. Emas pun memiliki nilai prestige atau nilai kemewahan yang bisa mengangkat gengsi khusus bagi kaum hawa. Jadi emas ini menurut data dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Maka dari itu kelebihan investasi emas ini lebih mudah dijual, tentunya lebih liquid, baik lewat pegadaian maupun toko emas, ataupun kita bisa menjualnya secara online. Yang kedua, sifatnya mirip seperti tabungan. Banyak orang yang kini menabung emas dengan membayar secara berkala hingga akhirnya mendapatkan emas fisik. Jadi itu dengan majunya teknologi, kita bisa membeli emas di online. Kelebihan selanjutnya, seperti halnya instrumen investasi lainnya, emas juga bisa menangkal kita dari jeratan inflasi. Jadi untuk mengamankan aset, kita bisa menahan aset kita di dalam emas. Kekurangannya, emas ini rawan pencurian, guys. Jadi karena emas ini barang yang mewah, jadi tentunya kita butuh tempat yang spesifik untuk menjaganya, untuk menaruhnya. Yang kedua, adanya biaya penyimpanan jika kita menyimpan di safe deposit box. Jadi itulah, kalau kita punya emas dalam jumlah yang besar dan kita menitipkan di suatu badan penyimpanan dengan tujuan yang lebih aman, tentunya kita memerlukan biaya penyimpanan. Yang ketiga, nilainya fluktuatif karena sangat sensitif terhadap harga komoditas maupun pertukaran nilai mata uang. Jadi dapat dilihat bahwa masing-masing aset memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya tentunya itulah investasi. Jadi kini tinggal kita saja yang harus pintar-pintar memilih aset tersebut, mana yang menjanjikan expect return yang lebih tinggi dan rendah risiko. Maka dari itu dalam berinvestasi perlu kita menganalisa lebih dalam apa itu asetnya, bagaimana cara kerja asetnya, bagaimana kita mendapatkan keuntungan. Karena dalam berinvestasi kita tidak boleh hanya berspekulasi, karena itu adalah mirip dengan perjudian.
Jadi maka dari itu, sahabat-sahabat semuanya, selamat berinvestasi, karena investasi dapat memberikan kita keuntungan, baik juga mendapatkan passive income sebagai pendapatan tambahan.